Perkenalkan, nama saya Niko Benediktus Siahaan, kelas 1296. Di sini saya akan menceritakan sebuah novel sejarah yang berjudul Bumi Manusia. Suatu hari di sebuah kos-kosan ada seorang pria yang bernama Mingke. Mingke diajak oleh Suro berkunjung ke Wonokromo, yaitu rumah Robert Milema, yaitu teman lamanya Suro. Ketika sampai di Wonokromo, Mingke diacuhkan oleh sang pemilik rumah, yaitu Robert Milema, karena Robert merasa bahwa kastanya lebih tinggi daripada Mingke, karena Mingke adalah orang pribumi. Berbeda dengan sikap Robert, adiknya Annelies menyambut baik Mingke dan berkata bahwa Mingke akan menjadi temannya. Karena kesal melihat sikap adiknya, Robert pun meninggalkan rumah dan mengajak Suro untuk berburu ke hutan. Saat bersama Annelies, Mingke diajak oleh Annelies untuk berkeliling perkebunan milik keluarganya. Di perkebunan milik keluarganya, banyak masyarakat yang berpartisipasi di perkebunan tersebut, sehingga banyak masyarakat sejahtera oleh adanya perkebunan tersebut. Karena terkesan melihat kelembutan dan kebaikan hati Annelies, Mingke pun berani mencium Annelies. Sontak Annelies pun kaget dan berlari menuju ke rumahnya, karena itu adalah kali pertamanya ia dicium oleh seorang pria. Karena Mingke takut, Mingke pun mengejar Annelies. Mingke pun bingung dan takut bagaimana dia akan menjelaskannya kepada keluarga Annelies. Ketika sampai di Wonokromo, ibu Annelies malah tertawa melihat tingkah Mingke dan Annelies. Karena tingkah Annelies dan Mingke, ibu Annelies pun mengajak Mingke untuk makan malam di rumahnya. Ketika makan malam sedang berlangsung, Herman Milema pun datang dalam keadaan sedang mabuk dan berkata kepada Mingke bahwa Mingke tidak pantas dan layak untuk duduk di tempat tersebut. Ibu Annelies pun marah dan mengajak Herman Milema untuk pergi ke kamar. Karena tidak enak dengan kejadian tersebut, Mingke pun berpamitan kepada keluarga Herman Milema. Ibu Annelies pun berkata kepada Mingke, "Sebelum engkau pulang, ciumlah kembali Annelies." Mingke pun mencium kembali Annelies dan pulang ke rumah kos-kosannya. Pada pagi hari, Mingke pun menerima surat kabar dari ibu Annelies yang menyatakan agar Mingke datang kembali berkunjung ke Wonokromo. Sesampainya di Wonokromo, Mingke disambut oleh ibu Annelies dan Annelies. Annelies pun bercerita banyak tentang kekagumannya kepada ibunya yang tidak seperti wanita Jawa lainnya. Ia berdiri tegap dan tidak tunduk di bawah orang kulit putih. Ibu Annelies lah yang berperan untuk mengelola perkebunan tersebut, menggantikan peran ayah Annelies. Saat mereka bertiga duduk di depan rumah, Robert pun pergi. Namun saat Robert hendak pergi, ibu Annelies pun mengingatkan kepada Robert bahwa Robert bukanlah orang Eropa asli, melainkan dia adalah anaknya Herman Milema dan Nyi Antosoro, yaitu orang Indo. Robert pun Ibu Annelies pun berkata bahwa Robert tidak memiliki hak istimewa seperti Herman Milema. Namun Robert pun bertingkah selayaknya dia adalah orang Belanda total. Karena hal tersebut, Mingke pun berpamitan kepada ibu Annelies. Namun Nyi Antosoro atau ibu Annelies meminta agar Annelies untuk tinggal di rumah tersebut, agar dapat menjadi teman dan sekaligus kakaknya Annelies. Mingke dan Annelies pun pergi berkeliling perkebunan, dan Mingke bertanya kepada Annelies,
bagaimana Ibu Enelis bisa mendapatkan Prius, yaitu seorang Herman Milema. Enelis kemudian menceritakan bahwa dulu ibunya dijual oleh ayahnya, yaitu Sastra Tomo, saat berusia 14 tahun. Awalnya Herman melakukan Ibu Enelis selayaknya istri. Kehidupan mereka pun bahagia. Herman memberikan semuanya kecuali menikahinya dengan secara sah. Sampai di suatu masa Maurik Milema datang ke kediaman Herman Milema, putra pertama Herman Milema dari istri sahnya Herman Milema. Maurice tahu bahwa kediaman Herman Milema dari produk susu yang diekspor oleh Herman Milema. Di situ Maurice marah dan berkata kepada Herman bahwa Herman telah meninggalkan ibunya seperti pengecut, dan Maurice pun pergi. Sejak saat itu, Herman Milema pun berubah dan sering pergi ke rumah pelancong Cina dan sering merasa kesakitan pada malam hari. Dari situlah putra Martinez diangkat menjadi dokter pribadi keluarga Herman Milema. Dari cerita Enelis tersebut, Mingke menjadi tahu bahwa Ibu Enelis yang sebenarnya dan membuat tulisan dan diterbit di koran-koran. Pada malam hari, Mingke dijemput oleh tentara Belanda untuk keluar dari rumah Herman Milema. Dan ternyata itu adalah utusan dari ayahnya, Mingke. Ayahnya Mingke ternyata adalah seorang bupati yang meminta untuk menjadi penerjemah pada saat rapat nanti. Setelah acara itu, Mingke pun kembali ke kos-kosannya dengan menaiki kereta. Tak lupa ayahnya Mingke memberikan wejangan kepada Mingke agar Mingke belajar dengan baik dan tidak bermain-main dengan Nyai atau Ibu Enelis. Turun dari kereta, Mingke pun dijemput oleh Darsa dan Enelis. Di perjalanan menuju Wonokromo, Darsa pun mengetahui bahwa ada yang mengikuti mereka. Darsa pun menghentikan keretanya untuk makan di warung pinggir jalan. Di warung itu, Darsa meminta kepada Mingke agar untuk pulang saja ke kosnya, jangan ke rumah Enelis dulu, karena Darsa khawatir bahwa orang yang mengikutinya tadi adalah orang suruhan Robert, karena Darsa juga pernah disuruh oleh Robert untuk membunuh Mingke. Namun Darsa hanya nurut kepada Ibu Enelis, jadi dia tidak akan menuruti kata-kata Robert. Mingke pun berpamitan kepada Enelis dan menuruti perkataan Darsa. Ketika Enelis sedang membantu di perkebunan, Enelis pun jatuh dan pingsan. Enelis pun segera dibawa ke rumah dan segera diperiksa oleh Dr. Martinez. Di sana Mingke sudah datang. Kemudian dokter tersebut mengajak Mingke untuk keluar untuk membicarakan kesehatan Enelis. Dokter berkata bahwa Enelis tidak hanya sakit fisik, melainkan juga menderita penyakit psikis. Enelis membutuhkan Mingke lebih dari Enelis membutuhkan ibunya. Dokter mengatakan bahwa golongan Enelis dan Ibu Enelis tidak selamanya akan bersama karena masalah aturan dan strata. Yang bisa menolong hanyalah Mingke bila Enelis ingin menjadi pribumi, yaitu menikah dengan orang pribumi. Saat malam, Mingke masuk ke kamar Enelis untuk bercerita. Enelis pun terlihat bahagia dengan cerita-cerita Mingke. Lebih tepatnya Enelis bahagia karena ada Mingke. Hingga mereka larut dalam kemesraan, akhirnya mereka pun melakukan hubungan badan. Sesampai di rumah pelancong, Enelis dan Mingke dan Ibu Enelis melihat bahwa
Herman Milema telah meninggal. Sontak Annelies berteriak dan menangis, hingga ibu Annelies berteriak dan memanggil Babah Acong. Karena keributan tersebut, Robert pun keluar dari sebuah kamar yang ada di sana. Nyai pun menyuruh Darsa untuk mengejar Robert. Setelah itu terjadilah perkelahian antara Darsa dengan Robert, yang mengakibatkan Darsa pun terluka akibat tembakan dari Robert. Dari kejadian tersebut, Nyai atau Ibu Annelies dan Mingka dibawa ke pengadilan yang ada di rumah pelancong tersebut untuk dimintai keterangan. Singkat cerita, peradilan pun dimulai dengan terdakwa Babah Acong diduga sebagai pemilik usaha rumah bordir. Sementara keluarga Nyai diminta untuk datang ke peradilan menjadi saksi. Peradilan terakhir pun dimulai. Di sini Michael memberikan kesaksian bahwa dialah yang membunuh Herman Milema atas suruhan Babah Acong, sehingga Nyai Antosoro atau Ibu Annelies dan Mingke pun dibebaskan. Setelah itu, Mingke pun dan Annelies pun menikah. Sesaat Annelies merasa bahagia menikah dengan Mingke, hingga suatu ketika Nyai Antosoro atau Ibu Annelies dipanggil ke pengadilan. Mingke merasa cemas. Sudah 3 jam mereka tidak kembali. Kemudian Darsa datang dan meminta kepada Mingke dan Annelies ke pengadilan. Pernikahan Annelies dan Mingke pun dianggap tidak sah karena Annelies masih di bawah umur. Karena hal ini, Annelies pun mendadak pingsan dan dibawa ke Wonokromo atau kediaman mereka. Sekian dari cerita novel saya. Terima kasih.